Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Baik, kita lanjutkan mukhtasar jiddan halaqah yang kedua atau pertemuan kedua. Lanjut masih membahas masalah di dalam muqaddimah di kitab Ajrumiyah, al-kalamu huwal lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kemarin kita sudah jelaskan masalah al-kalam dalam pengertian ahli nahwu itu maksudnya adalah pertama lafadz, kemudian dia harus murakkab, kemudian dia harus apa? Mufid. Kalau lafadz, maka kemarin muhtarozat, masih ingat muhtarozat? Wis lali. Kemarin yang saya jelaskan itu dulu, nasi adalah beras yang di tanah. Gitu loh ya, muhtarozat. Ya, maka tidak masuk hitungan lafadz adalah seperti suara apa? Suara gendang. Ya, gendang. Kemudian juga isyarat bahasa apa? Bahasa tubuh juga nggak masuk lafadz, maka dia bukan kalam. Dan keluar dari masalah atau pengertian murakkab adalah yang tidak murakkab seperti mufrad. Cuma ngomong zaid saja, maka dia bukan masuk kalam meskipun dia lafadz. Kenapa? Karena dia tidak murakkab. Ya. Ya. Kemudian mufid, yaitu berfaedah. Nah, yufidus sukut. Jadi memberikan faedah diam untuk orang yang berbicara dan juga orang yang mendengarkan. Maka tidak masuk dalam ini adalah lafadz murakkab tapi tidak mufid. Contohnya adalah mudhaf mudhaf ilaih. Mudhaf mudhaf ilaih dia lafadz iya. Murakkab iya. Mudhaf mudhaf ilaih kan harus dua atau lebih. Kalau satu kan nggak mungkin. Ya. Kan kitabu Zaidin, ya. Atau kitabu atau misalkan kitabu apa ya? Ya. Baitu Muhammadin kan itu. Kan harus murakkab. Dia murakkab tapi kenapa? Dia bukan kalam karena dia tidak mufid. Ketika orang berbicara seperti itu, kitabu Zaidin, maka masih ada yang tersisa. Kenapa? Ada apa dengan kitabnya Zaid? Maka belum berfaedah diam untuk orang yang berbicara atau yang orang yang mendengarkan. Baik, yang selanjutnya adalah penjelasan dengan bil wad'i. Al-kalamu huwal lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Halaman 5 ya berarti kalau di kitab ini. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bil ilmi fid dharaini. Amin. Wa qauluhu bil wad'i, dan ucapan qauluhu, ucapan matin, ya, matin itu orang yang menulis matannya yaitu Ajrumiyah. Wa qaulu, dan ucapannya bil wad'i, jadi kembali ke sini tadi. Fasarahu, telah menafsirkannya ba'duhum, sebagian dari mereka. Hum di sini balik ke an-nuhat, para ahli nahwu, karena kita sedang membahas ilmu nahwu. Fasarahu ba'duhum bil qasdi, maksudnya adalah qasd, bermaksud, nyejo gitu ya, nek Jawa nyejo. Fakharaja, maka tidak masuk, fakharaja, maka tidak masuk ya. Ghairul maksudi, selain dari al-maksud, selain dari yang diniatkan, dimaksudkan. Kakalamin naimi, seperti ucapan orang yang tidur. Wasahi, atau orang yang lalai, lupa gitu ya. Fala yusamma, maka tidak dinamakan kalaman kalam indan nuhati, di sisi ahli nahwu. Wa ba'duhum, dan sebagian dari mereka fasarahu, menafsirkan bil wad'i tadi, balik ke bil wad'i. Fasarahu bil wad'il arabi ya. Fasarahu, menafsirkan bil wad'i, maksudnya bil wad'il arabi, dengan wad', kondisi Arab. Berarti pakai bahasa Arab. Fa kharaja, maka tidak masuk kalamul ajami, ucapan orang ajam. Orang ajam itu istilah untuk selain Arab, namanya orang ajam. Ya. Makanya disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammadun Sayyidul Arabi wal Ajam. Jadi Rasulullah itu adalah Sayyid ya, pemimpin orang Arab dan juga orang luar Arab. Kat Turki, seperti ucapan bahasa Turki. Wal barbari, dan barbar. Barbar itu satu
Bukan Barbarossa. Barbar itu bangsa Maghrib. Jadi nggak tahu ya, itu mungkin jadi salah satu yang memasuki Spanyol untuk pertama kali dari orang Islam. Itu banyak dari bangsa Maghrib, Maroko, orang Islam Maroko. Mereka punya suku, ya, disebut suku atau kabilah gitu ya, barbar. Jadi barbar itu kabilah Islam. Kabilah Islam tapi Maroko. Jadi Maroko kan Afrika atas ya. Afrika atas yang dekat dengan Spanyol ya. Ya, wal barbari, dan bahasa sana itu Afrika yang atas itu, daerah Maroko dari sana. Ya, barbar. Fala yusamma, maka tidak dinamakan kalam indan nuhat. Ya. Di sisi ahli nahwu. Jadi bil wad'i di sini ada dua penafsiran, kan gitu. Bil wad'i ada dua penafsiran. Penafsiran pertama, apa maksud dalam kitab Majrumil Wad'i? Yang tafsiran pertama adalah al-qasad. Yang kedua adalah al-wadh' al-arabi. Ya. Al-qasad ini maksudnya adalah ya nyejo, apa ya ini bahasa Indonesia, apa ini bahasa Indonesia? Nyejo. Jadi menyengaja gitu. Jadi al-qasad ya dengan menyengaja. Nah, ini al-wadh' al-arabi maksudnya adalah dengan bahasa Arab. Ada yang menafsirkan seperti itu. Kalau yang waktu kita bahas Ajrumiyah kemarin, sing Majrumiyah Kepani Ubed, saya kan cuma menafsirkan bil wadh' dengan bahasa Arab. Sebenarnya ada dua, ada juga maksudnya al-qasad. Jadi ada yang mengatakan kalau misalkan orang wong ngelindur, ketika dia berbicara dia tidak masuk kalam di sisi ahli nahwu. Baik. Kalau orang jelas sama, nggak termasuk. Naim, As-Sahi, Al-Majnun sama. Jadi dia nggak masuk qasad. Baik. Kemudian lanjut. Misal majtama'a, apa yang berkumpul fihi di dalamnya al-quyudul arba'ah. Al-quyudul arba'atu syarat ya, kita bisa sebut syarat ya. Syarat yang 4 tadi. Lafadz, murakkab, mufid, bil wad'i, kan ada 4. Contohnya apa? Ya. Zaidun. Ya. Wa Zaidun qaimun. Koma, afwan. Koma Zaidun. Contohnya yang disebut kalam dengan memenuhi syarat lafadz, murakkab, mufid, bil wad'i. Contohnya adalah ucapan Zaidun, qoma Zaidun, atau wa Zaidun qaim. Ya. Fal mithalul awal, maka contoh yang pertama, fal mithalul awalu fi'lun wa fa'ilun, adalah fi'il dan fa'il. Qoma Zaidun, komanya fi'il, Zaidun fa'il. Wa tsani, dan yang kedua yang Zaidun qaim tadi, mubtada'un wa khabarun, dengan bentuk mubtada dan khabar. Wa kullun minal misalaini, dan setiap dari dua misal tadi ya. Apakah qoma Zaidun atau Zaidun qaim, itu lafdzun, sudah ada lafadznya, murakkabun, juga sudah murakkab, mufidun dan mufid, bil wad'i, dan juga dia bil wad'i. Fahuwa, maka dia disebut kalamun. Itulah yang dimaksud kalam. Baik. Sekarang pembahasan selanjutnya. Wa aqsamuhu, yang di dalam kurung kemarin kita jelaskan, yang di dalam kurung itu matan ajrumiyahnya. Ya. Jadi antum bisa garis bawah ibu-ibu bingung gitu ya. Wa aqsamuhu salasatun. Wa aqsamuhu, dan pembagian kalam itu salasatun, ada 3. Berarti hum balik ke kalam tadi. Ismun, yang pertama isim, wa fi'lun, dan fi'il, wa harfun, dan harf. Yakni maksudnya anna ajza al-kalami, ya, bahwasanya bagian-bagian kalam allati, yang yata'allafu, ya, tersusun minha darinya, salah satu
aksamin. Ada 3 jenis. Al-awwal yang pertama al-ismu, isim. Wa huwa yaitu isim artinya yaitu kalimatun, kalimat dalat yang menunjukkan ala makna, atas suatu makna, suatu arti khusus. Fi nafsiha, pada dirinya sendiri. Walam taktarin, dan tidak diiringi bizamanin, dengan waktu. Ya. Wad'an, dalam peletakannya, maksudnya dalam pemakaiannya. Ka Zaidin, seperti Zaid. Wa dan ana, saya. Wa dan hadza, ini. Nanti kita jelaskan sih. Juga orang tua, aku cek iso ngadeg ya. Kita baca dulu, nanti kita jelaskan kalau sudah lengkap. Baik, kita baca dulu. Tutup timang. Wahada. Atsani al-fi'lu. Yang kedua adalah fi'il. Wahwa, dan artinya kalimatun, dia adalah kalimat. Dalat, kalimat kalau dalam bahasa Arab artinya kata, ya. Wahwa yaitu kalimatun, kalimat atau kata. Dalat yang menunjukkan ala makna, atas satu makna. Fi nafsiha, pada dirinya sendiri. Waqtaranat, dan bergandengan bizamanin, dengan keterangan waktu, dengan waktu tertentu. Wad'an, dalam pemakaiannya. Fa'in dalat, dan jika menunjukkan tilkal kalimatu, kalimat atau kata tersebut, ala zamanin madin, atas zaman yang telah berlalu, ya. Fahia, maka dia disebut, kalimat tadi disebut al-fi'lul madhi, fi'il madhi. Nahwu, contohnya yaitu seperti qoma, berdiri, qoma, fi'il madhi, ya. Wa in, dan jika dalat, menunjukkan kalimat tadi, fa'ilnya kalimat tadi, ya. Wa in dalat, dan jika menunjukkan ala zamanin, atas satu zaman atau waktu, yahtamilu, yang berkemungkinan al-hala, sekarang, wal istiqbala, dan masa depan, fahiyya, maka kalimat tadi disebut al-fi'lul mudhari'u, fi'il mudhari'. Nahwu, contohnya yaqumu, fi'il yaqumu. Kemudian wa in dallat, dan jika menunjukkan kata tadi ala talabi syai'in, atas meminta sesuatu, fil mustaqbali, pada masa depan, fahiyya, maka dia disebut fi'lul amri, fi'il amr. Nahwu, seperti contohnya kum, berdiri. Kemudian ya sekalian ini yang bahas semuanya, ya, isim fa'il harf. Ats-tsalitsu, yang ketiga, al-harfu, huruf. Wahya, yaitu kalimatun, kalimat, kata, dalat, yang menunjukkan ala makna, atas satu makna, fi ghairiha, di selainnya. Nahwu, fi ghairiha, pada selainnya. Jadi harf adalah satu kata yang menunjukkan makna selainnya. Berarti dia itu fungsinya untuk menunjukkan makna selain dari kata itu sendiri. Kata itu sendiri nggak ada artinya sebelum dia bergandeng dengan kata yang lainnya, gitu maksudnya. Nahwu, contohnya ila, ya. Wahal, dan apa, walam, dan tidak. Baik. Wa qauluhu, dan ucapannya, ucapan maksudnya ucapan dalam ajrumiyah, ja'a lim'anan. Pokoknya yang dalam kurung itu matan ajrumiyah. Ya, jadi saman kasih garis bawah supaya nggak bingung. Boleh dikasih garis bawah, dikasih stabilo boleh. Ya, jadi al-kalamu wa lafdzul murakkabul mufidu bil wadhi wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a lima'na. Nah, maksud ja'a lima'na apa? Yakni, maksudnya
bihi dengan ucapannya itu annal harfa bahwasanya huruf la yakunu tidaklah ada lahu baginya dakhlun faktor eksternal atau tidak memiliki faktor untuk masuk fi ta'lifil kalam dalam penyusunan kalam illa kecuali idza kana jika dia lahu baginya makna memiliki satu makna kahal seperti hal walam dan lam fa inna maka sesungguhnya hal kata hal maknanya adalah al istifham pertanyaan walam dan lam maknanya ha itu balik kemana balik ke lam ya. Jadi lam itu muannats hal itu muannats maknanya lam itu an-nafyu adalah nafi. Fa in lam yakun dan jika tidak ada lahu bagi huruf makna satu makna la yadkhulu dia tidak bisa masuk fi tarkibil kalami dalam penyusunan kalam. Ka hurufil mabani seperti huruf al-mabani. Huruf mabani itu apa? Huruf mabani itu nahwu contohnya zayu zaidin. Zainya kalimat zaid. Wa ya'uhu dan ya-nya kalimat z. Wa daluhu dan dal dari kata z tadi. Fa inna kullan maka sesungguhnya setiap minha dari masing-masing huruf tadi zainya zaid, ya-nya zaid, dalnya zaid harfun harfu mabna huruf mabna la harfu makna bukan huruf makna. Baik. Sekarang tak jelaskan. Coba Bet ambilkan tisu Bet. Tak hapus iki. Asline sok didukno ngono enak ya rada sak mini ngono iki nih. Ya, supaya enggak terlalu itu kependekan juga. Iya. Apa wis? Tak apa wis. Atau enggak apa-apa, mungkin ambil yang pendek itu aja ya. Iya, kayaknya. Cek aku gak leren ngatik nih maksudnya. Bingung ya Bet ya? Ya, agak. Iya. Insya Allah nanti kalau tak jelaskan insya Allah gamblang insya Allah. Enggak takutnya waktu murojaahnya itu saja. Kalau sekarang enggak bingung. Waktu murojaah. Diambil poin-poinnya saja. Makanya nanti yang tak jelaskan di papan itu nanti adalah poin-poinnya. Itu aja. Tulis ya. Ya boleh ditulis, boleh digambar. Digambar di foto maksudnya. Saya juga sudah bikin tasjirnya apa namanya? Mukhtasar Jidan ya. Tak tasjirkan sendiri. Cuma masih belum. Ya nggak apa-apa nanti dinikmati saja. Nah, sip. Baik. Aksamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun. Ja'a lima'na. Al-wadhu' tadi sudah paham ya yang dimaksud bil wadhu'i dalam ajrumiyah nanti. Ya. Nah, sekarang adalah pembagian kalam. Kalam dibagi menjadi 3. Ismun, fi'lun, wa harfun, ja'a lima'na. Baik. Ismun, pengertiannya di situ ismun apa? Kalimatun. Ya. Dallat ala makna fi nafsiha walam taktarin bizamanin. Ya. Jadi dia adalah kalimatun. Dallat ala makna fi nafsiha walam taktarin
bizamanin. Kalau fi'il dia adalah kalimatun sama dallat ala makna fi nafsiha wa taktarin bi zamanin. Ya. Kalau harf adalah kalimatun dallat ala makna fi ghairiha. Fi ghairiha. Baik. Isim kalau maksudnya dalam majrumiyah disebut artinya adalah kalimat yang menunjukkan atas makna dalam dirinya sendiri. Dia punya makna dalam dirinya sendiri. Tapi walam taktarin bizamanin. Tidak dihubungkan dengan waktu tertentu. Contohnya di situ apa? Zaid, ya. Zaid. Zaidun atau ana atau hadza. Kita katakan contoh-contoh ini Zaid, ana, hadza. Ketika disebutkan apakah dia ada hubungannya dengan waktu tertentu? Tidak ada. Mutlak. Zaid ya Zaid, kak Zaid wingi, Zaid saiki ta Zaid meni gitu loh. Zaid ya Zaid gitu loh. Itu yang dimaksud dengan walam taktarin bi zaman. Kemudian fi'il, adapun fi'il adalah kalimatun dallat ala makna fi nafsiha wa taktarin bi zaman. Dia sama, kalimat yang memiliki makna dalam dirinya. Tapi wa taktarin bi zaman. Pasti ada hubungannya dengan waktu tertentu. Ya, contohnya seperti koma dan yakumu dan kum. Koma ini disebut fi'il. Kenapa? Karena dia adalah suatu kalimat yang dallat ala makna fi nafsiha wa taktarin bi zamanin madhin. Dia adalah kalimat yang menunjukkan makna. Ini ada maknanya, ada berdiri maknanya. Wa taktarin bi zaman, iya, dia ada hubungannya dengan waktu. Bi zamanin madhin. Dengan waktu yang lampau. Madhoyam dia artinya berlalu. Bizamanin madin. Maka karena dia taktarin bizamanin madin disebut fi'il madhi. Yakumu sama dia kalimatun dalat ala makna fi nafsiha wa taktarin bizamanin hal atau bizamanil mustaqbal. Hah? Hadir bisa, hal bisa. Jadi dia zaman apa? Zaman madin. Dia zaman hal atau mustaqbal. Jadi yakumu ini bisa bermakna sekarang dia sedang berdiri atau dia akan berdiri sebentar lagi. Itu fi'il mudhari'. Nah, ini disebut dengan fi'il mudhari'. Adapun kalau fi'il yang menunjukkan atau kata yang menunjukkan maknanya ada. Menunjukkan atas permintaan untuk waktu yang akan datang. Ya, talabu syai'in fi zamanil mustaqbal. Talabu syai'in fi zamanil mustaqbal. Dia menginginkan sesuatu pada zaman yang mustaqbal. Maka disebut fi'il amr. Baik. Nah, tinggal harf ja'ali makna. Harf sebelum ada ja'ali makna. Harf adalah kalimatun dallat ala makna fi ghairiha. Sebuah kata yang dia itu mengarahkan untuk makna dari kata selainnya. Dalam artian, kalau dia berdiri sendiri, dia tidak akan sulit difahami. Meskipun dia punya makna, ya punya makna. Tapi dia akan sulit difahami. Apa maknanya? Makanya itu maksudnya adalah dalat ala makna fi ghairiha. Menunjukkan atas makna pada selain dirinya sendiri. Makanya dia harus dihubungkan dengan lainnya. Seperti ilah. Ilah, kalau kita ngomong cuma ilah ke, ya apa maksudnya? Kalau ada kata yang berhubungan dengannya, ilah suki, ya, ilah suki contohnya ke pasar. Ilahnya sendiri itu tidak ada apa namanya, tidak bisa difahami.
dia itu ada untuk menunjukkan adanya sub ini. Fil fasli, artinya di kelas. Dia sendiri tidak ada maknanya. Ya. Fi ini menunjukkan adanya kata setelahnya. Fil fasli menunjukkan bahwasanya fasl itu ada. Itu maksudnya. Itu kalimatun dalat ala makna fi ghairiha. Nah, sekarang apa maksudnya ja'ali makna? Ja'ali makna itu maksudnya adalah dia harus memiliki makna. Memiliki makna. Ya. Dia harus memiliki makna. Ya. Maka contohnya di situ contohnya apa namanya? Lam ya. Ya, sebelum lam apa? Hal. Hal, maka ini menunjukkan makna apa? Istifham. Menunjukkan pertanyaan. Kalau ada ngomong hal, itu menunjukkan dia sedang bertanya. Itu kalimat pertanyaan. Hal, A. Atau lam, itu menunjukkan penafian ya, bukan pengingkaran, penafian, peniadaan. Maka tidak masuk dalam pengertian ja'ali ma'nan huruf yang dia tidak memiliki makna sama sekali. Belas gak ono manai. Maksudnya apa ngomong ini enggak? Seperti apa? Seperti ucapan Zaid. Zainya Zaid, ini maksudnya Zainya Zaid. Huruf Zai di sini dulu, apakah ada maknanya? Enggak ada. Enggak ada maknanya. Kalau ada maknanya itu kan ilmu jadi ilmu aufak lah, jadi ilmu bikin raja-raja gitu ya. Zaid, ya di sini. Apakah ada maknanya? Dal di sini apakah ada maknanya? Tidak. Dia huruf tapi tidak ja'ali makna. Itu maksudnya yang ada di sini. Baik. Mau difoto nggak apa-apa? Atau tak fotokan nih, nggak apa-apa. Tak foto noy. Aku tak kirim. Nah. Baik. Atau mungkin ada yang mau membacakan? Oh ya, ya baca gitu ya. Iya nanti kalau ini tak benarkan. Iya selanjutnya. Fal ismu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulul alifi wal lami Wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi wa huruful khafdi. wa hurufil khafdi. Iya, wa hurufil khafdi ya, wa hurufil khafdi. Wa hurufil khafdi. Yani annal isma yatamayyazu 'anil fi'li wal harfi bil khafdi. Nahwu marartu bi Zaidin wa ghulamu Zaidun. Bi ghulamu Zaidin. Fazaidu al majruri bil ba'i. Fazaidu al majruru bil ba'i. Fazaidun al majruri al majruru bil ba'i. Wa gulamun ismun li wujudil khafdi. Stop. Coba terjemahkan. Tadi gampang kayaknya. Terjemahkan. Dari mana tadi? Ya dari awal. Maka isim diketahui dengan khafat. Wa tanwin dengan tanwin, wa dukhulul alifi wal lami dan masuknya alif dan lam, wa hurufil khafdi dan huruf khafat. Yakni annal isma sungguhnya isim yatamayyazu apa ini? Berbeda anil fi'li dari fi'il wa harfi dan dari harf bil khafdi dengan khafat. Nahwu
marartu bi Zaidin. Aku melewati Zaid. Wa gulamu Zaidin. Dan anak Zaid. Dan budak Zaid. Dan budak Zaid. Fazaidun. Dan kemudian Zaid. Fazaidun maka Zaid. Fazaidun maka Zaid al-majrur majrur bil ba'i dengan ba. Wa gulamun isim liwujudil khafdi. Apa ini? Karena adanya khafat. Baik. Ya, maka saya baca ya. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi. Maka isim cirinya diketahui bil khafdi dengan khafat atau jar, sering disebut jar. Wa tanwin. Ya. Atau ya al khafat di sini nanti disebutkan bil khafat dengan khafat. Wa tanwin dan dengan tanwin. Wa dukhulil alifi dan masuknya alif wal lam, alif lam. Wa hurufil khafdi dan karena adanya huruf khafat. Yakni maksudnya annal isma bahwasanya isim yatamayyazu berbeda anil fi'li dari fi'il wal harfi dan huruf bil khafdi dengan khafat. Ya. Nahwu contohnya marartu bi Zaidin, saya melewati Zaid. Wa ghulamu Zaidin dan budaknya Zaid. Fa Zaidun maka Zaid al majruru bil ba. Yang dijarkan dengan ba, dijarkan dengan ba, wa gulamun dan gulam. Fa Zaidun al majruru bil ba, maka Zaid yang dijarkan dengan ba, wa gulamun dan gulam itu adalah ismun, isim li wujudil khafdi karena adanya khafat. Jadi ciri pertama adalah apa? Khafat. Ciri pertama adalah khafat. Khafat bisa karena huruf khafat, bisa karena mudhof ilaih. Gitu maksudnya. Baik. Terus Mas Amir lanjut. Wa tanwinu nahwu Zaidin wa rajulun wa tanwinu nahwu Zaidin wa rajulin fa Zaidun nahwu Zaidun Nahwu Zaidun wa rajulun. Fa Zaidun wa rajulun kullu minhuma ismun li wujudi tanwini fihi wa li wujudi at-tanwini fihi wa tanwini sakinatun wa tanwinu sakinatun talhaqul akhir talhaqul akhara lafdhan la khattan. Wa dukhulil alifi wal lam. Stop sampai situ. Diartikan dulu. Wa tanwin ada tanwin contohnya adalah Zaid dan rajul. Fa Zaidun wa rajulun, maka adapun Zaid dan rajul kullu minhuma setiap keduanya ism adalah sebuah isim diwujudi tanwin karena terwujudnya sebuah tanwin gitu. Iya. Fihi di dalam isim tadi. Wa tanwinu adapun tanwin sakinatun yang tetap talhaqul akhara menemui. Talhaqul akhara menemui lainnya. Lafdon dengan sebuah lafaz. Secara lafaz la khatton tidak secara titik. Tidak secara penulisan. Ya. Baik. Menemui. Baik. Saya baca dulu sambil kelanjutannya ya. Mana tadi watanwin dan tanwin ya, watanwin ya. Ciri yang kedua adalah tanwin.
Nahwu contohnya Zaidun wa rajulun. Fa Zaidun wa rajulun kullun minhuma ismun. Maka Zaid, ucapan Zaid dan juga rajulun semuanya adalah isim li wujudit tanwin karena adanya tanwin fihi di dalamnya. Wa tanwin dan tanwinu ya. Sakinatun itu tetap ya, atau yang disukunkan talhaqul akhara ya. Bertemu dengan al-akhara yang lainnya. Lafdhon dalam lafaz, la khatton tidak dalam penulisan. Baik, nanti kita jelaskan. Wa dukhulul alifi wal lami. Ya. Dan masuknya alif dan lam. Nahwu contohnya ar-rajulu wal gulamu ya. Contohnya alif lam dalam kata ar-rajulu wal gulamu dan alif lam dalam gulam. Fakullun minhuma maka setiap dari keduanya ismun adalah isim. Lidukhuli al karena masuknya al alaihima pada keduanya. Wa huruful khafdi dan huruf khafd. Nahwu seperti ya wa huruful khafdi dan huruf khafd ya. Nahwu contohnya ya. Marartu saya melewati bi Zaidin Zaid. Wa rajulun wa rajulin dan juga rajulin. Fa kullun minhuma maka keduanya ismun isim liduhuli harfil khafdi karena masuknya huruf khafd. Wahia yaitu al-ba'u ba alaihima atas kedua kata tadi Zaid dan juga rajul. Tsumma kemudian zakara penulis Ajrumiyah menyebutkan jumlatan sekelompok min hurufil khafdi dari kelompok huruf khafd. Baik. Sekarang kita jelaskan. Ciri isim ya, tadi sudah isim ini ya. Kemudian sekarang kita perlu tahu gimana caranya kita membedakan itu isim, fi'il atau harf. Ya. Maka kita tahu dari cirinya apa saja? Wal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulu alifi wal lami wa hurufil khafdi. Ya. Wa hurufil khafdi ini bukan kalimat yang baru. Baik. Coba lihat ajrumiyahnya. Ajrumiyah. Kalimatnya udah disebutin fil khafdi atau wa hurufil khafdi ini huruful khafd ya. Ya. Baik. Hurufil khafdi. Maka bisa jadi khafd yang pertama itu maknanya adalah ketika mudhaf ilaih. Baik, al-isim. Gimana kita tahu dia isim atau tidak? Dengan ciri-cirinya ya. Alamatul isim. Alamat al-isim. Yang pertama at-tanwin. Yang kedua apa? Al-khafd kok tanwin. Masyaallah. Al-khafd. Kemudian wal khafd wat tanwin alif lam. Kemudian huruful khafd. Baik, yang pertama al-khafd. Apa yang dimaksud khafd? Khafd ya jar majrur, gitu ya. Atau dengan jar. Jar ini maknanya umum. Bisa jar itu dengan huruf jar. Disebut huruful khafd di situ. Ya. Bisa jadi maknanya adalah dengan mudhaf ilaih. Karena mudhaf ilaih masuk jar majrur. bisa enggak jar selain dua tersebut? Bisakah jar dengan dua? Selain huruf khafd sama mudhaf ilaih. Bisa, tapi secara asal harus ini. Bisa dengan tawabi. Oh ya, tawabi. Sifat ya harus menggunakan ya bisa. Ya. Atau bisa. Tapi secara asal dia dari ini.
Maka contoh dengan huruful khafat misalkan marartu bi Zaidin dan seterusnya. Ya, seperti di contoh tadi. Marartu bi Zaidin atau gulamu Zaidin. Terus bitanwin dengan tanwin. Ya, tanwin itu ya ini. Ya, tanwin itu apa? Ya. Disebutkan. Wat tanwinu sakinatun. Ya. Tanwin itu adalah suatu kondisi di mana suara nun disukunkan. Talhaqul akhara lafdhan la khatton. Maksudnya apa? Kalimat itu. Tanwin ini adalah suara nun. Ya. Suara nun. Yang disukun. Yang disukun. Suara nun yang disukun. Yang tidak ditulis tapi dilafatkan. Rawat ya. Tanwin itu adalah suara nun yang disukun yang tidak ditulis tapi dilafatkan. Ya, itu maksudnya at-tanwinu sakinatun talhaqul akhar lafdhan la khatton. Jadi tanwin ini masuk ke dalam satu kata yang mana suaranya suara nun. Zaidun. Nun enggak belakangnya? Zaidun kan gini kan? Kan gini. Kan gini kan? Ya, paham ya? Ini maknanya suara nun yang disukun yang tidak ditulis tapi dilafatkan. Paham ya? Rajulun kan gini. Kan gini kan. So, bunyinya kan gini, bunyinya. Bukan tulisannya. Makanya disebut lafdhon la khatton. Lafadznya iya bunyi nun, tapi khotnya jadi gini. Ya, khotnya jadi Zaidun. Kan gini khotnya. Ini namanya apa namanya? Nunnya disukunkan. Ya, dia berbunyi lafdhon la khatton, tapi tulisannya nggak ditulis. Tapi bunyinya tetap ada. Kan Zaidun, kan gini. Kan bukan Zaidun, kan gini, bukan gini kan. Tapi kan Zaidun. Nah, nulisnya jadi gini. Nun tadi berubah jadi tulisan ini. Baik. Ya, mulai rada apa? Jeru ya. Mendalam ini. Hah? Gimana? Oh gitu dah, ya wes. Iya, sekalian ini ya, iya wes. Ini ya contoh gini ya. Nahwu itu artinya contoh. Bukan itu, bukan cara. Iya, yang semisal gitu. Semisal gitu. Makanya ilmu nahwu itu ilmu misal. Contohnya gitu. Baik. Yang ketiga adalah alif lam. Alamatul ism adalah alif lam. Mafhum, alif lam yang di awal. Contohnya apa? Ar-rajulu. Ya, alif lam yang ini. Jadi selama dia bisa masuk alif lam dia disebut isim. Kemudian huruf khafat yaitu maksudnya adalah dukhul hurufil khafdi. Maksudnya huruf khafat. Contohnya marartu bi Zaidin. Maka Zaidin ini
disebut isim. Kenapa? Karena dia kemasukan bi yang mana dia adalah huruf khafid. Baik. Cukup sampai di sini. Nanti insya Allah kita lanjutkan lagi ya. Allah taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain.